Kaki Arya bergetar hebat di balik tirai bambu yang tipis, bukan karena gugup menghadapi kerumunan penonton, tetapi karena getaran yang jauh lebih dalam dan lebih tua. Gemericik kendi dan desau angin malam seolah berbisik memperingatkannya, membawa pesan dari dunia yang tak terlihat. Di luar, ratusan pasang mata menantikan dengan haus, tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga mengharapkan sentuhan magis dari tarian Lengger yang sakral. Arya bukan penari biasa, dia adalah seorang Lengger lanang, penari laki-laki yang menghabiskan separuh hidupnya menaklukkan setiap lekuk gerak perempuan hingga batas antara diri dan topengnya hampir sirna. Malam ini, getaran yang merambat di tanah dan menyusup ke tulang-tulang kakinya terasa berbeda, lebih menusuk dan memanggil. Ini adalah firasat, sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat sebentar lagi akan terbuka, dan dia tidak yakin bisa mengendalikan apa yang akan keluar dari dalamnya. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya, sambil menyerap aroma khas yang memenuhi udara sekitarnya. Wangia dupa melati yang membakar dan sesajen yang telah disiapkan dengan teliti oleh sesepuh desa terasa menusuk dan menenangkan sekaligus. Ritual ini bukan sekadar formalitas, melainkan warisan leluhur yang sangat dijaga, sebuah permohonan izin dan perlindungan kepada para penunggu tanah dan kekuatan gaib yang menguasai tempat itu. Dari kejauhan, suara gamelan mulai berdentum lembut, namun nadanya terasa seperti panggilan langsung yang menusuk jiwa. Arya merasakan hawa dingin yang aneh menyelinap di sepanjang tulang punggungnya, meski udara malam itu sesungguhnya hangat dan lembab. Setiap dentuman gamelan seakan bukan hanya menyentuh gendang telinga, tetapi juga menggema di dalam dirinya, menggetarkan sesuatu yang lama tertidur. Dia menyadari bahwa panggung ini bukan lagi sekadar pentas pertunjukan, melainkan sebuah perbatasan, sebuah titik temu yang rapuh antara dua dunia yang sebentar lagi akan bertabrakan. Dengan langkah gemulai yang telah diwariskan oleh para gurunya, Arya meluncur keluar dari balik tirai bambu. Setiap gerakannya penuh dengan penghayatan yang dalam, seolah bukan sekadar menari, melainkan sedang menjalankan sebuah ritual yang sakral. Sorot lampu minyak yang berkedip-kedip menangkap kilauan kain sutranya, menciptakan siluet yang seolah bukan berasal dari dunia fana. Setiap lenggokan tubuhnya adalah doa yang terungkap tanpa kata, setiap lirikan matanya adalah cerita yang tersampaikan tanpa suara. Para penonton yang memadati area pertunjukan pun terpaku, terhipnotis oleh keindahan yang ambigu dan memancarkan daya pesona yang hampir tak terlukiskan. Arya bisa merasakan energi mereka, campuran antara kekaguman, nafsu, dan ketakutan yang samar, mengalir dan membaur menjadi sebuah tenaga yang besar. Energi itu terasa seperti makanan, diserap oleh panggung, oleh bumi, dan oleh sesuatu yang lain yang hadir secara tak kasat mata, sesuatu yang mulai terbangun dari tidur panjangnya. Di tengah-tengah tarian, saat tubuhnya berputar layaknya pusaran angin yang memikat, sebuah perubahan halus namun pasti mulai terjadi. Suara gamelan yang mengiringinya seakan menjauh, tertutup oleh dengung rendah yang hanya dapat didengarnya sendiri, seperti suara lautan di dalam tempurung kepalanya. Angin yang semula menghangatkan kulitnya berubah menjadi dingin yang menusuk tulang, membawa serta bisikan-bisikan asing yang berdesis di antara dentuman musik. Arya merasakan kehadiran lain yang merayap masuk, sebuah kesadaran asing yang mendesak kesadarannya sendiri ke pinggiran, mendorong jiwanya masuk ke sudut gelap yang tersembunyi. Ini bukan lagi Arya yang menari. Gerakannya menjadi lebih liar, lebih cair, dan dipenuhi dengan intensitas erotis yang menggiurkan sekaligus mengancam. Sebuah kekuatan lain kini memegang kendali. Dia melihat bayangannya sendiri yang terpantul samar-samar di lantai panggung yang telah usang, dan menyadari dengan cepat bahwa itu bukan lagi miliknya. Siluet itu bergerak dengan kelincahan yang tidak wajar, dengan rambut yang seolah hidup dan menari mengikuti irama yang hanya dapat didengarnya. Sebuah tawa ringan, yang tidak keluar dari mulutnya sendiri,
melainkan bergema di dalam benaknya, menusuk kesadarannya. Akhirnya, tubuh yang layak, bisik suara itu lagi, terdengar seperti desiran sutra yang menyelimuti pikirannya. Arya langsung tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah Wewe, roh halus perempuan yang legenda desanya menceritakan kecintaannya merasuki penari dan memikat penonton dengan tariannya yang mematikan. Arya berteriak dalam diam, sebuah protes keras yang hanya bergema di dalam tengkoraknya sendiri. Dia berjuang mati-matian untuk merebut kembali kendali atas tubuhnya, mencoba memerintahkan jari-jarinya untuk berhenti, tangannya untuk turun, kakinya untuk berhenti melangkah. Namun kekuatan Wewe itu terlalu besar, sebuah arus deras yang menenggelamkan keinginannya yang kecil. Dia terpaksa menjadi penonton yang terperangkap dalam tubuhnya sendiri, menyaksikan dengan ngeri bagaimana roh itu menggunakan wujudnya untuk memancarkan daya pikat yang memabukkan. Para penonton di bawah sana tetap tak menyadari bahaya yang mengintai, mereka hanya melihat tarian yang semakin memesona dan magis. Beberapa lelaki bahkan terduduk dengan pandangan kosong, jiwa mereka perlahan terkikis dan terserap oleh pesona Wewe yang mematikan. Tarian itu mencapai puncaknya. Wewe yang merasuki tubuh Arya berputar dengan kecepatan yang mustahil dilakukan manusia biasa, hampir melayang di atas panggung seolah gravitasi tak lagi berlaku. Matanya, yang biasanya memancarkan kelembutan yang ditampilkan Arya, kini menyala dengan cahaya hijau pucat. Yang menusuk dan asing. Sorot mata itu menyapu kerumunan penonton, memancarkan pesona yang beracun dan hipnotis. Sesepuh desa yang duduk di barisan depan, yang telah menyaksikan banyak pertunjukan seumur hidupnya, segera menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Gerakan tangan sang sesepuh yang biasanya tenang kini gemetar, dan dengan suara bergetar dia berbisik kepada asistennya untuk segera menyiapkan sesajen tambahan dan kemenyan khusus untuk mengusir roh jahat yang telah menyusup ke dalam pertunjukan. Dari dalam kurungan kesadarannya yang semakin sempit, Arya berjuang mati-matian untuk bertahan. Dia menggali ingatannya, mencoba mengingat setiap mantra dan jampi pelindung yang pernah diajarkan gurunya dengan susah payah. Dia berkonsentrasi penuh pada detak jantungnya sendiri, berusaha menjadikannya jangkar yang kokoh untuk mempertahankan sisa-sisa kesadarannya yang terus tergerus. Perlahan-lahan, dengan upaya yang hampir mustahil, dia berhasil mendapatkan sedikit kendali, mampu menggerakkan ujung jari tangannya getaran halus, melawan keinginan Wewe yang berusaha mengangkat tangan lebih tinggi dalam gerakan menggoda yang mematikan. Setiap gerakan kecil itu terasa seperti mengangkat beban seberat gunung, namun itu memberinya secercah harapan. Wewe itu langsung merasakan perlawanan halus dari inangnya. Amarahnya yang dingin dan menusuk langsung berkobar, membanjiri pikiran Arya dengan gelombang kebencian yang membekukan. "Jangan melawan," suaranya menderu di dalam kepala Arya, penuh ancaman yang tak terbantahkan. Tariannya yang sebelumnya memikat berubah menjadi lebih agresif dan penuh ancaman. Gerakan-gerakannya yang indah kini diselubungi oleh nuansa mengerikan. Setiap lenggokan tubuh memancarkan energi gelap yang mulai menyebar ke seluruh area pertunjukan. Beberapa penonton yang lebih sensitif mulai merasa tidak nyaman dan ketakutan, tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi, hanya merasakan naluri primitif mereka berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Pada saat yang kritis itu, sesepuh desa dengan tangannya yang keriput menyalakan kemenyan khusus. Asap tebal dan harum segera mengepul, menyelimuti panggung dengan kabut putih yang perlahan tapi pasti mengikis kekuatan Wewe. Roh itu menjerit kesakitan, sebuah suara melengking yang hanya dapat didengar oleh Arya dan beberapa orang yang memiliki indera keenam, memecah kesadaran seperti kaca. Kekuatan yang mencengkeram jiwa Arya mulai melemah. Cengkeramannya mengendur seiring dengan meredanya pengaruh Wewe. Arya merasakan celah kecil itu, sebuah kesempatan untuk membebaskan diri. Dengan sisa tenaga dan tekad yang terkumpul,
Dia menarik napas dalam dan memusatkan seluruh kesadarannya untuk mendorong keluar entitas asing yang telah menginvasi tubuh dan pikirannya. Terjadi ledakan energi yang senyap, sebuah gelombang tak kasat mata yang menerjang seluruh area pertunjukan. Arya terjatuh ke lantai panggung dengan tubuh yang lemas dan basah oleh keringat dingin, napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru berlari maraton. Suara gamelan yang semula menggelegar tiba-tiba terhenti, terputus oleh kejadian aneh yang membuat para pemusik tertegun. Suasana hening seketika, hanya terdengar suara napas Arya yang berat dan sesekali rintihan ketakutan dari beberapa penonton. Mereka semua terdiam, bingung, dan diliputi ketakutan yang samar namun nyata, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk kolektif yang sama. Sejak malam yang mencekam itu, Arya tidak pernah lagi menginjakkan kaki di atas panggung untuk menarikan lengger. Dia memilih untuk mengasingkan diri, menjaga jarak yang aman dari gemerlap lampu minyak dan dentuman gamelan yang dulu sangat dicintainya. Namun, dalam kesunyian malam yang paling hening, dia kadang masih bisa merasakan kehadiran itu. Bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya masih sesekali menyusup lewat desau angin, menginginkan tubuhnya yang sekali lagi. Arya menyadari dengan getaran ketakutan yang dalam bahwa tarian antara dirinya dan Wewe mungkin belum benar-benar berakhir. Pertarungan abadi antara manusia dan roh yang terpikat oleh keindahan yang fana itu baru saja mencapai jeda sebentar. Dia telah membuka pintu itu, dan sekarang dia tahu bahwa menutupnya kembali tidak akan pernah semudah membukanya. Setiap malam menjadi pengingat bahwa beberapa pintu, sekali terbuka, mungkin tidak pernah benar-benar tertutup rapat.